Pernahkah kamu membayangkan seorang anak kecil yang bermain bola di jalanan berbatu, suatu hari nanti akan menjadi salah satu pemain sepak bola termahal di dunia? Ini adalah kisah perjuangan, air mata, dan mimpi yang menjadi nyata. Kisah Neymar Junior, si anak ajaib dari Brasil. Halo, Sobat Bolavers. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Yuk, kita simak perjalanan hidup Neymar, dari kecil hingga sukses. Neymar da Silva Santos Junior, atau yang lebih dikenal sebagai Neymar Junior, lahir pada 5 Februari 1992 di Mogi das Cruzes, sebuah kota kecil di negara bagian Sao Paulo, Brasil. Sejak kecil, Neymar sudah menunjukkan ketertarikannya yang besar pada sepak bola. Ayahnya, Neymar Santos Sr., adalah mantan pemain sepak bola yang menjadi sosok penting dalam hidupnya. Sang ayah tidak hanya menjadi pelatih pertamanya, tetapi juga mentor yang selalu memberinya nasihat berharga. Neymar, kamu harus bermain dengan hati, bukan hanya dengan kaki, dipesan sang ayah yang selalu diingatnya. Neymar kecil sering menghabiskan waktunya di lapangan tanah dekat rumahnya, bermain bola bersama teman-temannya. Meski lapangan itu tidak rata dan penuh dengan batu, Neymar selalu bersemangat. Aku merasa paling bahagia saat bermain bola, ujarnya suatu hari kepada ibunya, Nadine Santos. Keluarganya hidup sederhana, tapi cinta dan dukungan dari orang tuanya membuat Neymar merasa seperti orang terkaya di dunia. Kehidupan Neymar kecil tidaklah mudah. Keluarganya seringkali harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya bekerja keras sebagai mekanik, sementara ibunya mengurus rumah tangga. Meski hidup pas-pasan, Neymar tidak pernah mengeluh. Ia justru menjadikan sepak bola sebagai pelarian dari kesulitan hidup. Setiap hari, sepulang sekolah, ia langsung berlari ke lapangan tanah dekat rumahnya. Aku ingin jadi seperti Ronaldo, aku ingin membawa nama Brasil ke puncak dunia, diucap Neymar kecil dengan mata berbinar. Ronaldo Nazario, sang legenda sepak bola Brasil, adalah idolanya. Neymar sering menonton video pertandingan Ronaldo dan mencoba meniru gerakan-gerakannya. Suatu hari, aku akan seperti dia, gumamnya dalam hati. Meski tubuhnya kecil dan kurus, Neymar punya tekad yang besar. Ia percaya bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan asal kita mau berusaha keras. Tahun 2003, Neymar bergabung dengan Akademi Sepak Bola Santos FC, salah satu klub paling bergengsi di Brasil. Di sana, bakatnya mulai bersinar. Pelatihnya sering terkesima dengan kemampuan dribble dan kecepatannya. Dia punya sesuatu yang spesial, sesuatu yang tidak dimiliki anak-anak lain, kata salah satu pelatihnya. Neymar cepat menjadi bintang di akademi tersebut. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan jauh dari keluarga. Aku rindu rumah, tapi aku tahu ini untuk masa depanku, ujarnya dalam sebuah surat kepada orang tuanya. Meski begitu, Neymar tidak pernah menyerah. Ia terus berlatih keras, bahkan saat teman-temannya sudah pulang. Aku ingin menjadi yang terbaik, tekadnya. Pelatihnya pun sering memujinya. Neymar punya bakat alami, tapi yang membuatnya istimewa adalah kerja kerasnya. Meski berbakat, Neymar sering dibully oleh teman-temannya karena tubuhnya yang kecil dan kurus. Kamu gak akan bisa jadi pemain profesional, badanmu terlalu kecil, ejek teman-temannya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Tapi, Neymar tidak menyerah. Ia malah menjadikan itu sebagai motivasi. Aku akan membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya, gumamnya dalam hati. Ia mulai berlatih lebih keras, fokus pada teknik dan kecepatan. Aku mungkin kecil, tapi aku punya hati yang besar, katanya suatu hari kepada ayahnya. Neymar Sr. pun selalu mendukungnya. Kamu punya bakat, nak. Jangan biarkan siapapun meragukanmu. Dukungan dari ayahnya membuat Neymar semakin bersemangat. Ia pun mulai menunjukkan performa yang luar biasa di setiap pertandingan. Pada usia 11 tahun, Neymar hampir meninggalkan sepak bola. Keluarganya kesulitan membayar biaya transportasi untuk latihan. Aku nggak mau jadi beban buat kalian, ucap Neymar dengan suara lirih kepada orang tuanya. Tapi, sang ayah tidak mau melihat mimpinya hancur. Aku akan bekerja lebih keras, Neymar.
Kamu tetap harus latihan, kata Neymar SR dengan suara tegas. Air mata Neymar pun mengalir, tapi ia tahu, ayahnya melakukan ini untuk masa depannya. Ibunya juga selalu mendukungnya. Kamu punya bakat, nak. Jangan sia-siakan itu. Dengan dukungan dari orang tuanya, Neymar pun kembali bersemangat. Ia mulai berlatih lebih giat, bahkan seringkali ia adalah yang pertama datang dan terakhir pulang dari lapangan. Aku akan membalas semua pengorbanan mereka, janjinya dalam hati. Perlahan-lahan, Neymar mulai menunjukkan bahwa ia layak untuk diperhitungkan. Pelatihnya pun semakin yakin bahwa Neymar adalah bintang masa depan. Dia punya segalanya, bakat, tekad, dan semangat yang luar biasa, ujar salah satu pelatihnya. Tahun 2009, Neymar akhirnya melakukan debut profesionalnya untuk Santos FC di usia 17 tahun. Momen itu adalah titik balik besar dalam hidupnya. Gol pertamanya langsung membuat semua orang terpana. Saat itu, Santos sedang bertanding melawan Oeste, dan Neymar mencetak gol spektakuler yang membuat stadion bergemuruh. Dia seperti Pele baru, teriak salah satu komentator. Neymar pun mulai menjadi buah bibir di Brasil. Media ramai membicarakan bakat muda yang satu ini. Aku nggak percaya ini terjadi padaku, ucap Neymar dengan suara gemetar setelah pertandingan. Ayahnya, yang menonton dari tribun, tidak bisa menahan air matanya. Ini hanya awal, nak. Masih banyak yang harus kamu capai, kata Neymar SR dengan bangga. Neymar pun menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab besar. Aku harus tetap rendah hati dan terus bekerja keras, katanya dalam sebuah wawancara. Meski sudah menjadi bintang, Neymar tetap dekat dengan keluarganya. Ia sering pulang ke rumah setelah pertandingan untuk menghabiskan waktu bersama orang tuanya dan adik perempuannya, Rafaela. Mereka adalah sumber kekuatanku, ujarnya. Popularitas Neymar di Santos FC melesat dengan cepat. Ia menjadi pemain andalan tim dan sering mencetak gol-gol spektakuler. Namun, popularitas juga membawa tantangan. Neymar mulai mendapat tekanan dari media dan fans. Setiap gerak-geriknya diawasi, dan setiap kesalahannya dihakimi. Aku hanya ingin bermain sepak bola, tapi semua orang sepertinya ingin lebih dari itu, keluhnya kepada sang ayah. Neymar SR pun menenangkannya, kamu harus kuat, nak. Ini hanya awal. Kamu nggak bisa menyenangkan semua orang. Neymar pun belajar untuk mengatasi tekanan tersebut. Ia mulai fokus pada permainannya dan mencoba mengabaikan komentar negatif. Aku bermain untuk fans yang mencintaiku, bukan untuk mereka yang mencoba menjatuhkanku, katanya dalam sebuah wawancara. Meski begitu, Neymar tetap merasa terbebani. Ia seringkali merasa kesepian di tengah keramaian. Terkadang, aku merasa seperti hidup di dalam gelembung, akunya. Namun, dukungan dari keluarga dan teman-temannya membuatnya tetap kuat. Pada tahun 2011, Neymar membawa Santos FC memenangkan Copa Libertadores, kejuaraan paling bergengsi di Amerika Selatan. Ini adalah pencapaian besar dalam karirnya. Gol-gol spektakulernya membuat seluruh dunia mulai memperhatikannya. Aku nggak percaya ini terjadi padaku, ucap Neymar dengan suara gemetar saat memegang piala. Final melawan Penarol adalah momen yang tidak akan pernah ia lupakan. Neymar mencetak gol penting yang membantu Santos meraih kemenangan. Ini untuk semua fans Santos, untuk keluargaku, dan untuk semua orang yang percaya padaku, katanya dalam pidato kemenangannya. Ayahnya, yang hadir di stadion, tidak bisa menahan air matanya. Aku selalu tahu kamu bisa melakukannya, nak, ujar Neymar SR dengan bangga. Kemenangan ini semakin mengukuhkan Neymar sebagai salah satu pemain muda terbaik di dunia. Media internasional mulai meliriknya, dan klub-klub besar Eropa pun mulai mengincarnya. Aku nggak mau terburu-buru. Aku ingin menikmati setiap momen di Santos, katanya. Namun, Neymar tahu bahwa waktunya untuk pindah ke Eropa akan segera tiba. Tahun 2013, Neymar memutuskan untuk pindah ke Barcelona, salah satu klub terbesar di dunia. Ini adalah langkah besar dalam karirnya. Aku nggak akan mengecewakan kalian, janjinya kepada fans Barcelona. Namun, adaptasi di Eropa tidak semudah yang dibayangkan. Neymar harus beradaptasi dengan gaya bermain yang berbeda, bahasa baru,
dan budaya yang asing. Aku merasa seperti ikan kecil di lautan besar, diakuinya dalam sebuah wawancara. Awalnya, ia kesulitan menyesuaikan diri dengan tempo permainan yang lebih cepat dan fisik yang lebih keras. Di Brasil, aku punya lebih banyak ruang untuk bermain. Di sini, semuanya lebih intens, katanya. Namun, Neymar tidak menyerah. Ia terus berlatih keras dan belajar dari rekan-rekan setimnya, terutama Lionel Messi. Messi adalah pemain terbaik di dunia. Aku belajar banyak darinya, ujarnya. Perlahan-lahan, Neymar mulai menunjukkan performa yang memukau. Gol-golnya mulai bermunculan, dan fans Barcelona pun mulai jatuh cinta padanya. Aku merasa seperti di rumah sekarang, katanya suatu hari. Di Barcelona, Neymar harus bersaing dengan bintang-bintang seperti Lionel Messi dan Luis Suarez. Awalnya, ia merasa kecil di antara mereka. Aku seperti ikan kecil di lautan besar, diakuinya dalam sebuah wawancara. Namun, perlahan-lahan, ia mulai menunjukkan kelasnya. Bersama Messi dan Suarez, Neymar membentuk trio MSN yang legendaris. Mereka menjadi mesin gol yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Bermain bersama mereka adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ucap Neymar. Trio MSN memenangkan treble, Liga, Piala Champions, dan Piala Raja, pada musim 2014 hingga 2015. Ini adalah momen terindah dalam karierku, ucap Neymar dengan senyum lebar. Gol-gol spektakulernya di Piala Champions, terutama di final melawan Juventus, membuatnya semakin diakui sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Aku nggak akan pernah melupakan momen ini, katanya. Namun, Neymar tahu bahwa ini hanyalah awal. Ia masih punya banyak mimpi yang ingin diwujudkan. Aku ingin memenangkan lebih banyak trofi, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk tim dan fans, tekadnya. Meski sudah mencapai puncak, Neymar tetap rendah hati dan terus bekerja keras. Aku nggak akan pernah berhenti belajar dan berkembang, ujarnya. Bersama Lionel Messi dan Luis Suarez, Neymar membentuk trio MSN yang legendaris di Barcelona. Mereka bukan hanya rekan setim, tetapi juga sahabat di luar lapangan. Kami punya chemistry yang luar biasa. Kami tahu di mana posisi masing-masing tanpa perlu bicara, ujar Neymar dalam sebuah wawancara. Trio ini menjadi mesin gol yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Musim 2014 hingga 2015 adalah musim yang tak terlupakan bagi Neymar dan Barcelona. Mereka memenangkan treble, yaitu Liga Spanyol, Piala Champions, dan Piala Raja. Ini adalah momen terindah dalam karierku, ucap Neymar dengan senyum lebar. Gol-gol spektakulernya di Piala Champions, terutama di final melawan Juventus, membuatnya semakin diakui sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Aku nggak akan pernah melupakan momen ini, katanya. Namun, Neymar tahu bahwa ini hanyalah awal. Ia masih punya banyak mimpi yang ingin diwujudkan. Aku ingin memenangkan lebih banyak trofi, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk tim dan fans, tekadnya. Meski sudah mencapai puncak, Neymar tetap rendah hati dan terus bekerja keras. Aku nggak akan pernah berhenti belajar dan berkembang, ujarnya. Tapi, kesuksesan di Barcelona tidak membuat Neymar berhenti bermimpi. Pada tahun 2017, ia membuat keputusan mengejutkan dengan pindah ke Paris Saint-Germain, PSG, dengan harga transfer 222 juta euro, menjadikannya pemain termahal saat itu. Aku ingin menulis sejarah baru, katanya. Keputusan ini menuai pro dan kontra. Banyak fans Barcelona yang kecewa, sementara fans PSG menyambutnya dengan antusias. Aku tahu ini keputusan besar, tapi aku merasa ini yang terbaik untuk karierku, ujar Neymar. Di PSG, Neymar menghadapi tantangan baru. Ia harus beradaptasi dengan liga yang lebih fisik dan tim yang sedang membangun identitas baru. Aku siap untuk tantangan ini, tekadnya. Namun, awal yang sulit membuatnya harus berjuang ekstra keras. Cedera dan tekanan media sering menghampirinya. Aku tahu banyak yang meragukanku, tapi aku akan membuktikan bahwa aku layak berada di sini, katanya. Neymar pun mulai menunjukkan performa gemilang, mencetak gol-gol penting dan membantu PSG meraih kemenangan. Aku merasa seperti di rumah di sini, ujarnya suatu hari. Di PSG, Neymar menghadapi tantangan baru. Cedera sering menghampirinya, dan kritik dari media semakin menjadi.
Aku tahu banyak yang meragukanku, tapi aku akan membuktikan bahwa aku layak berada di sini, tekadnya. Cedera serius di musim pertamanya membuatnya harus absen dalam beberapa pertandingan penting. Ini adalah masa-masa sulit bagiku, tapi aku nggak akan menyerah, ujarnya. Neymar pun menjalani rehabilitasi dengan tekun, dan perlahan-lahan ia kembali ke performa terbaiknya. Aku berutang pada fans PSG. Mereka selalu mendukungku, dan aku ingin membalasnya dengan performa terbaik, katanya. Meski sering cedera, Neymar tetap menunjukkan performa gemilang. Ia membantu PSG mencapai final Liga Champions pada tahun 2020, meski akhirnya kalah dari Bayern Munich. Kami akan kembali, aku janji, ujarnya kepada fans PSG. Neymar pun semakin matang sebagai pemain dan pemimpin. Aku belajar banyak dari pengalaman ini. Aku tahu bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, katanya. Ia pun mulai mengambil peran lebih besar dalam tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Aku ingin menjadi pemain yang bisa diandalkan oleh timku, tekadnya. Meski sering cedera, Neymar tetap menunjukkan performa gemilang. Ia membantu PSG mencapai final Liga Champions pada tahun 2020, meski akhirnya kalah dari Bayern Munich. Kami akan kembali, aku janji, ujarnya kepada fans PSG. Final itu adalah momen yang penuh emosi bagi Neymar. Ia bermain dengan hati dan semangat yang luar biasa, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Ini adalah pelajaran berharga bagi kami. Kami tahu bahwa kami harus bekerja lebih keras lagi, katanya. Neymar pun semakin matang sebagai pemain dan pemimpin. Aku belajar banyak dari pengalaman ini. Aku tahu bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, katanya. Ia pun mulai mengambil peran lebih besar dalam tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Aku ingin menjadi pemain yang bisa diandalkan oleh timku, tekadnya. Neymar juga mulai lebih sering berinteraksi dengan fans, memberikan motivasi dan semangat. Mereka adalah bagian dari perjalanan kami. Kami nggak akan bisa mencapai ini tanpa dukungan mereka, ujarnya. Meski belum berhasil memenangkan Liga Champions, Neymar tetap optimis. Aku yakin suatu hari kami akan mencapainya, katanya. Selain kesuksesan di klub, Neymar juga menjadi tulang punggung timnas Brasil. Ia memimpin Brasil memenangkan Piala Konfederasi 2013 dan Olimpiade 2016. Membawa medali emas untuk Brasil adalah momen yang paling membanggakan, katanya. Neymar selalu bermain dengan hati setiap kali mengenakan jersey timnas. Bermain untuk Brasil adalah kehormatan terbesar bagiku, ujarnya. Namun, perjalanannya bersama timnas tidak selalu mulus. Cedera serius di Piala Dunia 2014 membuatnya harus absen di semifinal, dan Brasil pun dihancurkan Jerman 7-1. Aku merasa bersalah, aku ingin bisa membantu tim, ucapnya dengan air mata. Momen itu adalah salah satu yang paling menyakitkan dalam karirnya. Aku nggak akan pernah melupakan rasa sakit itu, katanya. Namun, Neymar tidak menyerah. Ia bangkit dan membawa Brasil memenangkan medali emas di Olimpiade 2016. Ini adalah cara terbaik untuk membalas semua dukungan dari fans Brasil, ujarnya. Neymar pun semakin diakui sebagai pemimpin timnas. Aku akan terus berusaha membawa Brasil ke puncak dunia, tekadnya. Tapi, perjalanan Neymar tidak selalu dipenuhi tawa. Cedera serius di Piala Dunia 2014 membuatnya harus absen di semifinal, dan Brasil pun dihancurkan Jerman 7-1. Aku merasa bersalah, aku ingin bisa membantu tim, ucapnya dengan air mata. Momen itu adalah salah satu yang paling menyakitkan dalam karirnya. Neymar mengalami cedera punggung setelah mendapat taklek keras dari pemain Kolombia di perempat final. Saat ia terbaring di atas tandu, air matanya mengalir bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena ia tahu ia tidak bisa membantu timnya di semifinal. Aku merasa seperti telah mengecewakan seluruh negara, katanya dalam sebuah wawancara pasca pertandingan. Kekalahan 7-1 dari Jerman di semifinal menjadi luka yang dalam bagi seluruh rakyat Brasil, termasuk Neymar. Aku nggak akan pernah melupakan rasa sakit itu, katanya. Namun, Neymar tidak menyerah. Ia bangkit dan membawa Brasil memenangkan medali emas di Olimpiade 2016. Ini adalah cara terbaik untuk membalas semua dukungan dari fans Brasil, ujarnya.
Neymar pun semakin diakui sebagai pemimpin timnas. Aku akan terus berusaha membawa Brasil ke puncak dunia, tekadnya. Ia tahu bahwa tanggung jawabnya sebagai pemain timnas Brasil tidaklah ringan, tapi ia siap memikulnya. Brasil adalah segalanya bagiku. Aku akan melakukan apapun untuk negara ini, ujarnya. Di luar lapangan, Neymar juga sering menjadi sorotan karena gaya hidupnya yang mewah dan kontroversi pribadi. Dari pesta-pesta mewah hingga hubungan asmaranya yang sering menjadi bahan perbincangan media, Neymar tidak pernah jauh dari sorotan. Aku manusia, aku bisa membuat kesalahan. Tapi, sepak bola adalah segalanya bagiku, katanya. Neymar mengakui bahwa hidupnya sebagai selebritas tidak selalu mudah. Terkadang, aku merasa seperti hidup di dalam akuarium. Semua orang mengawasiku, dan aku nggak punya privasi, ujarnya. Namun, ia berusaha untuk tetap fokus pada sepak bola. Aku tahu bahwa sepak bola adalah alasan mengapa aku ada di sini. Aku nggak akan membiarkan hal-hal lain mengganggu fokusku, tekadnya. Neymar juga sering menjadi target kritik karena sikapnya yang dianggap terlalu dramatis di lapangan. Aku nggak peduli apa yang orang katakan. Aku bermain dengan caraku sendiri, katanya. Meski begitu, Neymar tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku belajar dari kesalahanku, dan aku berusaha untuk tumbuh setiap hari, ujarnya. Ia pun mulai lebih selektif dalam menjalani hidupnya di luar lapangan. Aku ingin menjadi contoh yang baik untuk generasi muda, katanya. Hingga kini, Neymar terus berusaha membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Meski sering dihujat, ia tetap teguh pada mimpinya. Aku nggak akan berhenti sampai aku mencapai puncak, ujarnya. Neymar tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Aku masih punya banyak mimpi yang ingin aku wujudkan, baik di klub maupun di timnas, katanya. Di PSG, Neymar terus berusaha memimpin timnya meraih trofi Liga Champions, yang hingga kini masih menjadi mimpi yang belum terwujud. Aku tahu bahwa fans PSG menantikan momen itu, dan aku akan melakukan segalanya untuk mewujudkannya, tekadnya. Neymar juga ingin membawa timnas Brasil kembali meraih Piala Dunia, trofi yang telah lama tidak diraih oleh Samba. Brasil adalah negara sepak bola. Kami punya tanggung jawab besar untuk membawa pulang trofi itu, ujarnya. Meski sudah mencapai banyak hal dalam karirnya, Neymar tetap merasa bahwa ia masih harus membuktikan banyak hal. Aku nggak akan pernah puas dengan apa yang sudah aku capai. Aku selalu ingin lebih, katanya. Ia pun terus berlatih keras dan berusaha untuk menjadi pemain yang lebih baik setiap hari. Aku tahu bahwa perjalananku belum selesai, ujarnya. Neymar juga aktif dalam kegiatan amal. Ia mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak kurang mampu di Brasil. Aku ingin memberikan kesempatan yang sama seperti yang aku dapatkan dulu, katanya. Yayasan Neymar Junior Institute didirikan pada tahun 2014 dengan tujuan memberikan pendidikan, olahraga, dan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Aku tahu bagaimana rasanya hidup dalam kesulitan. Aku nggak ingin anak-anak lain merasakan hal yang sama, ujarnya. Yayasan ini telah membantu ribuan anak-anak di Brasil, memberikan mereka akses ke pendidikan dan fasilitas olahraga yang layak. Ini adalah cara bagiku untuk membalas semua yang telah aku dapatkan, katanya. Neymar sering mengunjungi yayasan tersebut dan menghabiskan waktu bersama anak-anak. Melihat senyum mereka adalah hal yang paling berharga bagiku, ujarnya. Ia pun berharap bahwa yayasannya dapat terus berkembang dan membantu lebih banyak anak-anak. Aku ingin membuat perbedaan dalam hidup mereka, sekecil apapun itu, katanya. Neymar juga sering terlibat dalam kampanye sosial lainnya, seperti membantu korban bencana alam dan mendukung gerakan anti-rasisme. Aku percaya bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, ujarnya. Dari anak kecil di Mogidas Cruzes hingga menjadi bintang dunia, Neymar membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi nyata asal kita punya tekad dan kerja keras. Jangan pernah biarkan orang lain meragukan mimpimu, pesannya untuk kita semua. Neymar adalah contoh nyata bahwa latar belakang dan kesulitan hidup tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan. Aku berasal dari keluarga sederhana, tapi aku punya mimpi besar. Dan aku berusaha keras untuk mewujudkannya, katanya. Perjalanan Neymar penuh dengan lika-liku, dari cedera, kritik,
hingga tekanan media. Namun, ia selalu bangkit dan terus melangkah. Aku nggak akan pernah menyerah, karena aku tahu bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalananku, ujarnya. Neymar juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan rendah hati. Kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi juga tentang bagaimana kita memengaruhi orang lain, katanya. Ia pun berharap bahwa kisahnya dapat menginspirasi generasi muda untuk bermimpi besar dan bekerja keras. Aku ingin mereka tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita punya tekad dan semangat, ujarnya. Neymar adalah bukti bahwa dengan kerja keras, keyakinan, dan dukungan dari orang-orang terdekat, mimpi bisa menjadi kenyataan. Teruslah bermimpi, dan jangan pernah menyerah, pesannya. Nah, Sobat Bolavers, itulah kisah inspiratif Neymar Junior. Dari jalanan berbatu hingga panggung dunia, perjalanannya penuh dengan lika-liku yang menguras perasaan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.